Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Taruna Nindya Enrico Muhammad Anur, Motor 2201-107, kelas TD 312, absen 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial tentang bagaimana caranya membuat peta pembebanan jalan pada Visum. Sebelum masuk ke Visum, saya akan menjelaskan mengenai data yang diperlukan untuk membuat peta pembebanan jalan pada Visum. Dan data yang diperlukan adalah data metrik ordo yang berisi tentang jumlah perjalanan pada zona internal dalam SMB per jam, dan data ini diperoleh dengan cara mengkonversi beberapa data, dan saya akan menjelaskan satu persatu data tersebut. Pertama, kita membuat sheet baru dan kita namai metrik ordo. Kita membuat tabel seperti ini. Yang pertama, kita akan membuat kode metrik perjalanan orang per hari berdasarkan sampel, dan kita masukkan rumus seperti ini. Dan yang pertama ini kita akan membuat pada sepeda motor, dan yang bedanya sepeda motor sama mobil adalah di akhir rumus. Untuk sepeda motor kita menggunakan angka 1 yang melambangkan sepeda motor, dan yang untuk mobil pribadi kita menggunakan angka 2 yang melambangkan mobil pribadi. Dan data yang diperlukan yaitu adalah data asal tujuan zona dan juga kendaraan yang digunakan. Dan kita sudah memasukkan rumus seperti ini. Selanjutnya kita akan tarik saja hingga muncullah data seperti ini. Kita dapat melihat jumlah zona 1 sampai 10 dan hasil tarikan dan bangkitan untuk sepeda motor, dan untuk mobil juga sama seperti itu. Dan seperti ini untuk data OD perjalanan orang per hari berdasarkan sampel untuk sepeda motor dan mobil telah selesai. Selanjutnya kita akan lanjut ke data yang kedua, yaitu membuat OD perjalanan orang per hari berdasarkan populasi. Dan pada data kedua ini memang saja sebelumnya kita harus memperhatikan faktor ekspansi pada setiap zona. Dapat kita lihat pada data referensi. Untuk zona 1 data ekspansinya jumlah atau bernilai 38,90, dan kita tinggal masukkan di sini. Dan caranya membuat data kedua ini dengan mengkalikan hasil data 1 dengan faktor ekspansi zona, dan kita masukkan sama dengan P3 dikali dengan faktor ekspansi, dan didapatkan hasil seperti ini. Setelah kita rumus, kita tinggal tarik ke semua nilainya keluar. Dan untuk yang mobil pribadi juga sama, kita praktekkan. Kita hapus dulu contohnya ini, yang sama dengan dikali pada kolom P20 dikali faktor ekspansi sama dengan, dan agar pengkalinya sama kita log dengan cara pada S ini kita kasih dolar, di antara S kita kasih dolar supaya pengkalinya tetap sama. Kita enter dan kita tinggal tarik saja untuk mendapatkan nilai keseluruhan. Dan untuk data kedua sudah selesai. Yang ketiga yaitu mengkonversi metrik OD perjalanan orang per hari menjadi metrik OD perjalanan kendaraan per hari. Nah, untuk zona 1 pada sepeda motor, nilai okupansi pada sepeda motor dapat kita lihat pada referensi. Nah, pada di sini pada tabel ini terdapat nilai okupansi pada sepeda motor di zona 1 bernilai 1,16 sesuai. Dan untuk sepeda ulangi, dan untuk mobil penumpang atau mobil pribadi bernilai 1,34. Dapat dilihat di referensi. Nah, sama 1,34.
Dan untuk mendapatkan nilai atau data metrik ordo perjalanan kendaraan per hari dengan cara membagi hasil data kedua dengan nilai okupansi. Caranya juga sama dengan kita klik P3, lalu kita bagi dengan nilai okupansinya dan didapat nilai seperti ini. Tentunya kita akan tarik saja. Nah, kita dapat data untuk sepeda motor, dan untuk yang mobil juga sama. Seperti saya menjelaskan data kedua ini dengan sama dengan kita klik data yang atau nilai yang kita ambil, setelah itu dibagi dan kita klik membaginya. Setelah itu kita ketik dolar supaya pembaginya tidak berubah. Kita tinggal tarik saja. Dan untuk data ketiga sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengkonversikan metrik kode perjalanan kendaraan per hari menjadi metrik kode perjalanan kendaraan per jam dengan cara membagi hasil data ketiga dibagi dengan waktu keaktifan masyarakat dalam berkendara. Kita ambil 16 jam. Caranya juga sama dengan, dan kita ambil nilai dari data sebelumnya. Selanjutnya kita bagi dengan 16 jam dan kita mendapatkan nilai atau hasil data seperti ini. Nah, ini salah dikarenakan belum saya kunci. Ulangi supaya bisa. Nah, ini kita kasih dolar. Ntar kita tarik ke bawah. Nah, berhasil. Dan untuk data keempat sudah kita dapat. Selanjutnya kita data terakhir, data kelima sebelum kita jumlahkan semua zona. Dan yang kelima adalah mengkonversi metrik kode perjalanan kendaraan per jam menjadi metrik kode perjalanan SMP per jam dengan cara mengkali data keempat dengan nilai EMP. Untuk nilai EMP ini kita bisa melihat pada PKJI yang mempengaruhinya, dan kita menggunakan 0,5 pada sepeda motor dikarenakan tidak melebihi 1000 untuk kendaraannya. Dan pada mobil pribadi kita menggunakan 1 dikarenakan juga sama, nilai kendaraannya tidak melebihi dari 1000. Dan untuk mendapatkan data kelima ini kita mengkalikan data keempat dengan nilai EMP. Cara juga sama, kita sama dengan dan klik data yang kita minta atau kita mau, dan juga dikalikan dengan EMP yang 0,5, dan kita mendapatkan hasil untuk data kelima seperti ini, data sepeda motor. Dan untuk mobil pribadi juga sama, tidak jauh berbeda. Setelah kita dapatkan data seperti ini, maka kita akan membulatkan supaya gampang kita menggunakannya, dikarenakan untuk data sepeda motor tidak ada yang koma. Lalu kita akan membulatkan ke atas dengan cara sama dengan, dan kita masukkan roundup rumusnya, dan selanjutnya dalam kurung kita klik kolom yang kita mau, setelah itu titik koma 0, dan dapat hasil seperti ini. Nah, kita praktekkan pada mobil pribadi sama dengan round up, kurung buka, kita klik data yang kita mau,
Selanjutnya titik koma 0 dan kurung tutup, enter. Nah, kita tinggal tarik saja atau ngeblok ke kolom yang lain dan selesai. Dan data kita peroleh, dan jangan lupa untuk kita jumlahkan semua untuk kita dapatkan nilai pengisian dan tarikan. Ini hanya untuk zona 1, dan untuk zona 2 sampai 5 caranya kurang lebih sama seperti zona 1. Setelah kita mendapatkan nilai atau data SMI per jam untuk zona 1 sampai zona 5, kita jumlahkan data tersebut menjadi 1 dan kita membuat sheet baru seperti ini, dan kita akan mendapatkan hasil jumlah perjalanan pada semua zona internal dalam SMI per jam dengan cara sama dengan metric query 1 kita ambil dari sini, dijumlah dengan semua zona nomor seperti ini. Setelah itu kita akan tarik semua dan kita akan mendapatkan data seperti ini. Untuk mobil pribadi juga sama, apa yang kita praktekkan sama dengan kita klik metric query 1, klik tambah, kita pergi ke metric query 2, klik tambah lagi, pergi ke metric query 3, klik tambah D4, tambah, dan yang terakhir OD5, lalu enter, dan keluar hasil seperti ini. Kita tinggal tarik ke samping dan ke bawah, dan data yang akan kita pergunakan untuk membuat visum, membuat peta pembebanan jalan sudah siap. Selanjutnya kita akan beralih kepada visum. Kita buka dulu visumnya. Dan untuk pada data visum atau pada visum yang sendiri, kita langsung saja pergi ke metric, lalu kita tambah di sini grid metric, dan untuk code-nya kita kasih kode SM yang berartikan sepeda motor, lalu kita oke. Selanjutnya kita akan memasukkan atau mengcopy data yang telah kita buat, yaitu yang pada sepeda motor. Tinggal kita copy saja, Ctrl C, pada di sini klik Ctrl F. Nah, selesai. Dan kita buat lagi untuk mobil pribadi, caranya juga masih sama, pribadi. Oke, kita copy lagi data mobil pribadi, copy dan paste. Nah, untuk kita memasukkan data matrix sudah selesai. Sebelumnya kita harus memastikan dulu pada network setting, kita harus memastikan untuk direction of traffic-nya berada pada left hand traffic. Kita oke. Setelah itu kita masuk ke demand data, dan pada demand MP mobil pribadi ada metric reference, kita klik 2 kali, klik kiri 2 kali, dan kita arahkan ke data metric order yang telah kita buat. Oke, dan untuk sepeda motor juga sama. Oke.
Selanjutnya kita akan ke calculate, lalu ke prosedur, sequence. Setelah itu kita akan create, kita pilih PRT assessment, oke. Dan tampilannya muncul seperti ini. Dan untuk pada reference object, kita klik titik 3 ini dan kita masukkan dulu yang kita mau. Kita masukkan yang sepeda motor, klik OK, dan pastikan ini untuk aktif, kita silang supaya aktif, dan kita tinggal run. Nah, apabila pada message terdapat centang dan juga pada start time ini muncul tanggal dan waktu, itu tandanya sudah berhasil dan kita dapat lihat pada network editor. Dan seperti inilah tampilan pada network editor, tertampil peta pembebanan jalan untuk sepeda motor. Dan kita buat lagi untuk mobil pribadi, yaitu caranya kurang lebih sama, tapi sebelum itu kita harus menonaktifkan terlebih dahulu. Kita create data PRT assessment, oke. Ada di sini, pada titik 3 kita klik, kita pilih mobil pribadi, oke. Lalu kita pastikan sudah aktif. Setelah itu kita tinggal start. Berhasil, kita cek atau editor, dan sudah muncul peta pembebanan jalan untuk mobil pribadi. Dan yang terakhir, kita akan membuat keduanya, pembebanan jalan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Sebelumnya kita nonaktifkan dulu untuk semuanya. Nah, kita create, kita PRT assessment, oke. Dan pada titik 3 ini kita masukkan semuanya, oke. Setelah berhasil, kita coba mulai start. Nah, ini berhasil. Setelah itu dapat kita lihat tampilannya seperti ini. Ini adalah peta pembebanan jalan untuk sepeda motor dan mobil, dan berhasil. Dan untuk hasil dari peta pembebanan jalan juga dapat kita lihat pada link, klik kanan, dan pada list link. Dan pada tabel ini atau kolom ini adalah hasil dari peta pembebanan jalan. Dan mungkin cukup sekian video tutorial dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.